Qori itu dijauhi oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, kemudian diterima oleh kubu klan Habib Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada sebuah video yang sangat menarik, yaitu video tentang Qori. Teman-teman mungkin tahu siapa Qori itu, yang dulu awalnya adalah membela tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan saat itu juga memang Qori di barisan terdepan untuk membela tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan bahwasanya nasabnya kaum Ba'alawi itu tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, namun yang anehnya sekarang malah justru Qori berpindah tangan atau berbalik arah. Sekarang malah menantang kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang mana dulu dia yang paling berkuar-kuar untuk membela tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Mari kita simak video berikut ini. Woi, Ba'alawi Jahannam. Natap lo urungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Buset. Dawir mulu. Nyari apam gratis. Malu apa malu? Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu baru tahu. Ya. PA. Nah, jelas ya teman-teman. Itulah video awal dulu, yang mana Qori memang getol untuk membela tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan ini juga ada sangat menarik juga. Kita lihat video selanjutnya. Orang yang meneliti kepalsuan nasab Bani Ba'alawi semakin bertambah dan bertambah. Kenapa? Karena memang nasab Bani Ba'alawi ini sudah kena laknat Tuhan Rabbul Izzah. Loh, kok bisa kena laknat? Yang namanya laknat itu Allah berikan kepada orang yang kena laknat, dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan. Betul tidak? Kita lihat dari mulai nasab mereka dipalsukan, tidak ada sama sekali yang kekal abadi nasab mereka. Di zaman awal dibukukan nasab mereka sudah muncul ada penentangan. Siapa yang mengakui nasab Ba'alawi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alawi dengan kitab yang ada pada generasi 12 generasi setelah Rasul, maka hukumnya haram membela nasab palsu cilaka 15. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, gak pandang bulu, gak pandang bulu. Walau janggotnya panjang sampai Masjidil Haram, tetap masuk neraka. Saya kasih tahu, Jahannam. Loh iya, gak boleh kita mengaku kebenaran diganti dengan kebatilan, atau kebatilan dibalik menjadi benar. Nah, itulah penyampaian yang telah disampaikan oleh Tengku Qori, di mana beliau sangat getol untuk membela tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang nasab kaum Ba'alawi. Teman-teman bisa lihat itu rekam jejak digital di awal-awal ramainya masalah nasab kaum Ba'alawi. Namun saat ini Qori berbelok arah, di mana beliau ada yang mengatakan taubat. Nah, ini yang sangat menarik. Taubat untuk mendukung, membela golongan kaum Ba'alawi. Ini sungguh sangat menarik teman-teman. Sangat menarik untuk kita lihat. Karena apa? Kalau memang benar-benar Qori membela nasabnya kaum Ba'alawi dan bisa menunjukkan bukti serta data serta kitab yang ada, maka Qori akan mendapatkan hadiah 200 juta dari Abah Setu. Itu yang telah disajikan oleh Abah Setu. Nah, inilah video yang akan kami sajikan kepada teman-teman tentang ceramah Qori di hadapan muhibbin kaum habaib. Selamat menyaksikan. Para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja.
biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alwi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahanam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama mereka menyerang Ba'alwi dari karakter buruk oknum Ba'alwi. Dari habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alwi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, semarauzubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alwi, nah mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Kenapa? Ini metodologi yang harus kita cari tahu sedalamnya. Apa metodologinya? Mereka temukan makam-makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah. Lah, saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi akhir zaman akan muncul Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu 4 itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Saya sebagaimana dulu ketika saya membela tesis imat, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi, saya nggak rela mati? Bodoh saya. Allah ala Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culik, mau bunuh, tapi paling pantang mati saya takut. Mati tanam, itu prinsip. Betul. Habib Ali tahu saya bukan hari ini, dulu kami sudah pernah mujalasah ya. Maka akhina fillah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hal lain yang intinya apa yang antum dapatkan dari informasi saya terdahulu ibarat Sayyidina Umar Ibn Khattab, tapi bukan mau menyamakan saya dengan Imam Ibn Khattab, tetapi hanya bicara sejarah. Bagaimana bencinya Sayyidina Umar Ibn Khattab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah balikkan hatinya untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semoga aku adalah golongan hamba Allah yang tadinya saya menjadi penentang, semoga-moga Allah tarik ini supaya menjadi jazm qat'iyan, menjadi hamba Allah yang benar-benar menentang kebatilan kaum Imadiyah, kaum Imadiyah Ad-Dajjaliyah Al-Kadhibah. Ahlan wa sahlan ya Habib mana Mahdi, insyaallah. Allah ala Muhammad.
Oke teman-teman, itulah video yang bisa kami sajikan bagaimana ceramahnya Qori di hadapan muhibbin kaum Ba'lawi yang memang getol ingin membantu dan membela serta menantang kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Namun ada sebuah video yang pernah saya upload beberapa hari yang lalu bahwasannya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani akan mau untuk menandingi perdebatan dengan Tengku Qori dengan catatan ada surat mandat dari Robitoh Alawiyah. Apakah memang itu nanti terjadi? Nanti kita akan ikuti video berikutnya. Lantas bagaimanakah pendapat dari teman-teman dengan adanya video ini? Jangan lupa untuk tulis dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.